Selamat datang di Si Hantu Story. Di channel ini kalian tidak akan diminta untuk subscribe, komen, share, dan like. Tapi jika kalian bertemu dengan ini, berarti itulah saya. Ini cerita pengalaman gue kira-kira tahun lalu di bulan September tahun lalu. Jadi gue kebetulan dapat undangan dari Shell Livewire untuk mentoring teman-teman yang baru mulai startup bisnis. Jadi ini gue dapat tugas untuk ketemu, ada mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa. Jadi yang udah lulus dari Universitas Negeri 11 Maret Solo. Jadi gue berangkat pagi itu dari Jakarta, first flight menuju Solo. Terus di sana gue dijemput langsung menuju ke UNS. Nah, waktu sampai di UNS, kebetulan acaranya di Fakultas Ekonomi UNS. Jadi waktu gue datang, mereka belum pada datang karena acaranya masih agak siang. Jadi gue datang kepagian sih sebenarnya. Nah, gue nyempetin UNS dulu. Ini adalah kali pertama gue ke UNS. Jadi waktu ngelihat dari awal masuk nih kan, gue ngerasa kampus ini agak dingin gitu. Jadi begitu masuk kan banyak pohon-pohon gede, terus bangunannya juga lumayan nggak tua sih, cuman ya kelihatannya agak, kalau buat gue agak suram. Nah, setelah sampai di kampus gue sarapan, terus menunggu para peserta datang. Jadi gue nunggu sekitar jam 10 baru mulai. Nah, kira-kira waktu itu mungkin ada 10 orang pesertanya. Jadi gue masuk ke sebuah ruangan di depan lobi. Jadi kalau mungkin teman-teman orang UNS ya barangkali anak FA juga tahu. Jadi masuk dari pintu utama lobi. Nah, ruangan yang gue pakai untuk workshop ini ada di sebelah kanan. Jadi kalau kiri ruang dosen, si ruangan yang gue pakai ini tepat begitu masuk lobi di sebelah kanan. Nah, acaranya dimulai jam 10. Nah, semua tuh langsung lengkap, sama panitianya juga ada. Jadi cukup rame nih acara. Nah, di saat pertemuan pertama ini gue dengerin masing-masing peserta update bisnisnya. Jadi karena ini sifatnya mentoring ya, gue akan melakukan review sama ada beberapa masukan lah dari sharing dari gue untuk yang sesuai sama bisnisnya mereka. Nah, waktu itu satu persatu mulai melakukan presentasi lah. Gue duduk sama pesertanya itu, kita duduk di sebuah meja besar, jadi bundar gitu, panjang. Nah, mereka duduk berkeliling, jadi bukan kayak classroom gitu, tapi kita duduk bareng, duduk sama-sama. Nah, satu-satu mereka presentasi, jelasin bisnisnya ini, terus udah berapa lama, terus marketnya apa, terus sampai di mana saat ini posisi bisnisnya, kesulitannya apa. Nah, mereka bercerita. Nah, sampai tiba saatnya sebutlah namanya Putri ya, bukan nama sebenarnya. Jadi kalau gue deskripsikan, si perempuan ini muslimah jilbab panjang gitu ya. Dia dari awal sesi memang aktif, mereka semua aktif, tanya jawab, jadi kita melakukan tanya jawab juga. Si Putri ini duduknya persis banget di depan gue. Jadi ketika itu dia berdiri mau perkenalan ya, dia perkenalan sama teman-teman yang lain. Nah, begitu dia perkenalan, baru mulai ngomong beberapa kata, perkenalan, nama saya ini
bisnis saya ini tiba-tiba dia freeze, dia bengong, diem aja. Jadi ketika ngomong dia kalimatnya patah dan dia bengong, diem gitu. Nah kita semua kan nunggu dia mau ngomong apa, ya mungkin apa dia mikir sampai ya istilahnya loading lah dikit. Tapi tiba-tiba dia karena posisinya tegap ya, tiba-tiba dia jatuh posisinya kayak patung jatuh. Astagfirullahaladzim. Wah, kita langsung teriak, terus buru-buru mau ngangkat dia kan, karena kita takut apa jangan-jangan dia belum makan atau dia tiba-tiba stroke atau gimana. Ya pokoknya kita udah mikir macam-macam lah. Terus langsung ya yang mau ngangkat sih waktu itu cowok-cowok, cuman karena ya dia perempuan, kita juga nggak berani ngangkat kan. Terus peserta yang perempuan ini pada mau ngangkat kayak nggak kuat gitu. Akhirnya gue lari keluar nyari satpam. Pak, di sini ada apa sih namanya, UKS apa? Ya mungkin ada klinik kesehatan apa rumah sakit di kampus apa enggak? Dia bilang, wah kayaknya nggak ada di sini. Yaudah Pak, tolong cariin mobil deh buat ngangkat nih, buat ngangkat si anak ini. Sambil nunggu mobil, si anak-anak ini nidurin si Putri ini di sofa. Di ruangan itu ada sofa panjang. Nah karena lama ini jadi mobil itu nggak datang. Akhirnya ya gue duduk persis di sebelahnya dia. Jadi kepalanya dia, jadi gue duduk di sofa. Nah kepalanya dia itu persis di samping badan gue. Jadi dia selonjoran, kakinya di sana dipegangin sama peserta yang Putri. Tapi gue persis duduk di sebelah kepalanya dia. Jadi dia tiduran, gue duduk di situ. Nah sambil duduk itu gue ngerasa ini, coba deh gue bacain doa-doa ruqyah. Ruqyah kan bukan hanya untuk ya semacam ngusir yang gaib ya, tapi ruqyah juga bisa kita pakai untuk orang sakit yang sebenarnya gitu. Jadi gue bacain dari Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ayat kursi. Nah pas gue baca ayat kursi, tiba-tiba dia duduk tegak lurus gitu, duduk terus megang tangan gue. Diam lo. Wah gila, terus semua langsung astagfirullahaladzim. Terus dia bilang diem lo gitu, megangin tangan gue karena gue lagi baca ayat kursi waktu itu. Terus astagfirullahaladzim. Terus langsung gue bilang, wah ini nggak sakit Pak, ini nggak sakit. Gue bilang ada satpam di situ. Terus tolong bacain, ya semua baca ayat kursi, baca doa ruqyah, gue bilang gitu. Terus yang mahasiswi perempuan itu pada lari. Jadi yang tinggal ada satpam, ada beberapa teman-teman yang peserta, sama ada beberapa yang Putri juga. Abis dia teriak megang tangan gitu, dia tidur lagi, blek, tidur lagi. Terus nggak ada yang berani megang kan. Terus udah gue suruh yang Putri megangin sambil kencengin zikir terus, baca doa terus, baca ayat-ayat ruqyah, gue bilang gitu. Terus ketika kita baca dia berontak. Jadi ada yang megang kakinya ditendang, ada yang megang tangannya ditarik gitu. Pokoknya kita bacain terus sambil kita pegangin makin kenceng. Terus itu gue baca agak deket gitu ya, agak kenceng. Gue bacain ayat kursi terus sampai akhirnya tiba-tiba dia lemes. Terus dia terus dia ngomong, udah Mas Rizky, udah keluar. Astaga, gue makin takut kan dia ngomong gitu tiba-tiba. Terus tiba-tiba dia duduk. Terus dia bilang, akhirnya dia zikir, astagfirullah. Udah mas. Ya acaranya sih kepending beberapa saat waktu itu. Jadi mungkin sejam sampai ngebalikin suasana biar lebih hangat lagi. Karena waktu itu semuanya bengong. Setelah kejadian itu dia cerita, kita makin bengong. Dan ya udah, itu pengalaman tahun lalu gue di
UNS Solo di Fakultas Ekonomi.